Energi adalah kemampuan melakukan kerja. Energi dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk melakukan kegiatannya atau aktivitasnya. Berikut adalah macam-macam energi. Yang pertama, ada energi listrik. Energi listrik ini banyak digunakan sebagai penerangan, penggerak mesin-mesin, dan pembangkit listrik. Yang kedua, ada energi bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Ketika kita mendengar bunyi guntur yang sangat keras, kadang kaca jendela rumah akan ikut bergetar. Hal ini disebabkan karena bunyi merambat melalui udara. Yang ketiga, ada energi panas atau biasa kita sebut dengan kalor. Nah, energi panas ini merupakan energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu maupun perubahan wujud pada benda. Energi panas ini bisa terjadi jika ada benda-benda yang bergesekan. Yang keempat, ada energi kimia. Energi ini dihasilkan atau diperoleh dari hasil reaksi kimia. Ketika kita mengkonsumsi makanan, maka di dalam tubuh kita akan terjadi reaksi kimia yang menghasilkan energi untuk beraktivitas. Yang kelima, ada energi cahaya. Kalian tahu tidak? Matahari merupakan sumber energi cahaya terbesar yang ada di dunia atau di muka bumi ini. Nah, energi cahaya dapat diperoleh dari benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Contohnya api, lampu, dan lilin. Yang keenam adalah energi gerak. Energi ini dimiliki oleh benda yang bergerak. Contohnya, angin yang bertiup dapat menggerakkan kincir angin. Lalu, air yang mengalir atau arus air dapat menggerakkan turbin pada PLTA. Nah, sumber energi gerak ini contohnya adalah angin dan air. Nah, kalian ingat tidak? Energi itu bersifat apa? Iya, betul. Energi itu bersifat kekal. Artinya tidak bisa dimusnahkan maupun diciptakan. Tetapi ingat, energi itu dapat diubah. Nah, berikut adalah contoh-contoh perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Simak yuk. Di antara beberapa jenis energi, listrik merupakan energi yang paling mudah untuk diubah ke energi yang lainnya atau lebih fleksibel ya. Nah, berikut adalah contoh perubahan dari energi listrik. Yang pertama, ada energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi ini terjadi pada setrika listrik. Di dalam setrika listrik terdapat kawat penghantar yang jika dilalui arus listrik, kawat penghantar tersebut akan menjadi panas. Nah, alat-alat lain yang memanfaatkan perubahan energi ini antara lain kompor listrik, solder, dan oven. Yang kedua, ada perubahan listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi ini terjadi pada kipas angin. Saat kipas angin dihubungkan ke sumber listrik, listrik akan diubah menjadi magnet listrik yang dapat memutar baling-baling kipas angin. Alat-alat lain yang memanfaatkan perubahan energi ini antara lain mesin cuci, mixer, dan blender. Yang ketiga, ada perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Perubahan energi ini terjadi pada radio, musik player, dan speaker. Perubahan energi ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan hiburan ya. Nah, kenapa bisa berubah menjadi energi bunyi? Karena ketika dihubungkan ke sumber bunyi, maka alat-alat elektronik ini akan menghasilkan sebuah bunyi. Yang selanjutnya ada energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi ini terjadi pada lampu. Boleh lampu neon, lampu belajar, lampu lalu lintas, ataupun senter. Nah, senter ini kenapa dia bisa listrik? Karena batu baterai yang digunakan senter itu memiliki perubahan energi, yaitu dari kimia menjadi listrik. Setelah itu, dimanfaatkan senter, listrik yang dari batu baterai itu diubah menjadi energi cahaya. Selain perubahan energi listrik menjadi energi lain, terdapat pula beberapa perubahan energi lain. Contohnya, yang pertama ada energi gerak menjadi energi listrik. Perubahan ini terjadi
pada dinamo, kincir angin, dan generator pada PLTA. Nah, perubahan ini banyak dimanfaatkan untuk keperluan pembangkit listrik ya. Yang kedua, ada energi gerak menjadi energi panas. Saat kita menggosok-gosokkan kedua telapak tangan kita, maka lama-kelamaan akan terasa hangat. Pada zaman dahulu, perubahan energi ini dimanfaatkan untuk membuat api, yaitu dengan cara menggosok-gosokkan kayu kering. Ya, jadi ada perubahan dari energi gerak, gosok-gosokan kayu menjadi energi panas, yaitu nanti ketika digosok-gosokkan itu akan menjadi panas begitu ya. Yang selanjutnya ada perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Perubahan energi ini terjadi pada panel surya. Panel surya ini banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik alternatif ya. Jadi untuk pengganti listrik. Nah, panel surya ini dapat dijumpai pada mesin pemanas air yang dipasang di atap rumah dan lampu-lampu penerangan jalan. Perubahan energi selanjutnya adalah energi panas menjadi energi cahaya. Perubahan energi ini terjadi pada nyala lilin, obor, dan matahari. Perubahan energi ini secara umum dimanfaatkan untuk keperluan penerangan ya. Jadi lilin itu kan panas ya apinya. Nah, apinya itu nanti akan berubah menjadi cahaya untuk menerangi. Sama seperti matahari, matahari juga panas, berasal dari energi panas. Nah, nanti berubah menjadi energi cahaya yang kita gunakan untuk penerangan di siang hari. Nah, yang terakhir ada perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Perubahan energi ini terjadi pada batu baterai dan aki yang ada di kendaraan ya. Perubahan energi ini dimanfaatkan untuk keperluan suplai listrik atau cadangan listrik untuk peralatan-peralatan portable. Portable itu tanpa kabel ya, seperti senter, telepon genggam, laptop, dan kendaraan bermotor. Manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bahan bakar fosil ini maksudnya bahan bakar yang berasal dari fosil makhluk hidup yang sudah terkubur selama jutaan tahun yang lalu dan dimanfaatkan dengan cara ditambang ya. Nah, sumber energi alternatif itu merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional tadi. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis jika digunakan terus-menerus, yaitu ada matahari, angin, air, panas bumi, dan gelombang air laut. Yang pertama ada matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Sedangkan cahaya matahari dapat diubah menjadi listrik oleh alat yang disebut panel surya. Nah, panel surya ini tersusun dari lapisan kaca, tembaga, dan pipa, atau sering kita sebut sebagai PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua adalah angin. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan pada kincir angin tradisional. Kincir angin tradisional masih banyak ditemui di Belanda untuk pembangkit listrik dan irigasi. Yang selanjutnya adalah air. Air berperan cukup penting dalam kehidupan sehari-hari bagi semua makhluk hidup. Aliran air ini dapat digunakan sebagai sumber energi, yaitu energi gerak. Nah, arus air yang kuat dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir air. Kincir air tersebut dapat memutar generator pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang keempat ada panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma atau lava di dalam perut bumi. Batuan panas akan memanaskan air di sekitarnya sehingga menghasilkan sumber uap panas atau disebutnya geyser. Geyser tersebut dibor dan menghasilkan uap panas. Uap panas tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik, atau biasa kita sebut PLTU atau PLTP. PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap panas. PLTP itu pembangkit
listrik tenaga panas bumi. Itu sama saja. Gelombang air laut dapat diubah menjadi energi listrik ya, yaitu gelombang itu akan menggerakkan turbin pada pembangkit listrik tenaga air laut atau biasa kita sebut PLTA. Yang terakhir ada bahan bakar bio. Bahan bakar ini berasal dari makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah biodiesel. Biodiesel ini berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut digunakan untuk menggantikan solar yang digunakan untuk kendaraan-kendaraan bermotor. Yang kedua adalah bioetanol. Ini berasal dari singkong, ubi, jagung, dan sagu. Ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang tidak mengandung biji ya, dan bahan bakar ini menggantikan bensin atau premium. Yang ketiga adalah biogas, berasal dari kotoran hewan ternak. Nah, cara mengolahnya yaitu kotoran ternak dimasukkan ke dalam lubang besar di dalam tanah lalu ditutup. Nah, nanti akan mengeluarkan sebuah gas. Nah, gas inilah nanti yang akan kita gunakan untuk bisa menyalakan kompor, menyalakan lampu, atau menggantikan bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan limbahnya atau hasil endapan kotoran sapi tersebut bisa diolah menjadi pupuk yang nantinya berperan dalam kesuburan tanaman.